Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca buku terbitan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu buku saku ya yang berjudul Habib Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, Maktabah Nahdlatul Ulum Banten pada tahun 2024. Nah, ini mungkin buku yang sangat menarik ya saudara sekalian terkait dengan beberapa tanggapan maupun pandangan dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani terhadap beliau konsisten ya di dalam menetapkan bahwa Habib itu bukan salah satu dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini saudara sekalian cover bukunya. Lalu kemudian mari kita lihat jenis bukunya, yaitu buku saku ukuran A6. Lalu kemudian judul Habib Bukan Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, jumlah halaman 55. Ya mungkin nanti kita akan baca sekitar 25 halaman ya saudara sekalian. 25 atau 30-an lah. Lalu kemudian penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum Banten, Kota Tangerang, Banten. Oke, ini kata pengantarnya saudara sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bangsa Indonesia untuk membongkar kepalsuan nasab para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan ahli baitnya yang wajib kita cintai jiwa dan raga. Buku saku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan dengan singkat tentang batalnya nasab Habib Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW dan tentang hal-hal yang terkait dengannya. Semoga buku saku ini akan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian Banten, November 2024. Amiruddin Utsman Al-Bantani. Itu kata pengantarnya ya saudara sekalian. Kita masuk ke bab pertama. Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah Habib itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW? Ini mungkin tanya jawab ya. Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah yang pindah ke Hadramaut Yaman. Lalu sebagiannya pindah ke Indonesia, saudara sekalian. Lalu kemudian, apakah Habib itu keturunan orang Arab? Kemudian dijawab oleh Kiai Jamaluddin, bukan, Habib bukan keturunan orang Arab. Orang Arab yang ada di Indonesia ini contohnya adalah marga Al-Katiri, Az-Zubaidi, dan Al-Yafi'i. Para Habib itu hasil tes DNA-nya berhaplogrup G, sedangkan orang Arab keturunan Nabi Ismail itu berhaplogrup J1. Jadi Habib itu tidak hanya bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka juga bukan keturunan orang Arab. Ya oke, berarti Habib ini bukan keturunan Nabi dan Habib ini juga bukan keturunan orang Arab ya. Lalu kemudian Kiai Haji Amiruddin dalam bukunya juga bertanya, kalau bukan orang Arab, Habib ini berasal dari mana? Kemudian dijawab, tidak ada buku sejarah primer yang menyebut Habib berasal dari daerah mana, tetapi berdasarkan hasil tes DNA mereka, mereka berasal dari wilayah Kaukasus, yaitu sekitar Turki, Iran, Armenia, Georgia, dan sekitarnya. Lanjut. Apa motif Habib di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Menurut Profesor Jajat Burhanuddin, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan status sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat Nusantara. Sumber buku Jajat Burhanuddin. Lalu kemudian lanjut. Kenapa Habib di Indonesia disebut keturunan imigran Yaman? Karena Habib berpindah dari Yaman ke Indonesia sekitar tahun 1880 Masehi. Maka mereka disebut keturunan imigran Yaman. Sebenarnya mereka di Yaman juga pengungsi, artinya bukan asli orang Yaman. Kemudian,
Apa faktor yang mendorong para habaib pindah ke Indonesia dan apa pekerjaan mereka ketika datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi itu? Kemudian dijawab, mereka datang ke Indonesia karena faktor kemiskinan. Mereka bekerja sebagai tukang kebun dan pabrik Belanda. Lalu kemudian lanjut, kenapa hasil tes DNA Najwa Shihab dominan gen India? Kemungkinan besar leluhur Najwa Shihab para habaib ini berpindah pertama kali ke wilayah India, lalu menikah dengan wanita-wanita India, lalu berpindah lagi ke Hadramaut. Jika habaib yang bermarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu siapa saja marga keturunan Nabi Muhammad yang sah? Ya, inilah jawabannya ya. Marga keturunan Nabi Muhammad SAW banyak sekali, di antaranya Ar-Rasi, Al-Jailani, Al-Mahdi, At-Toba-Toba, Al-Musawi, Al-Arraji, Al-Hasimi, Al-Abadillah, lalu kemudian Al-Abinami, Al-Qatadah, Az-Zaid, Al-Hamudi, Al-Abul Batin, Al-Arjan, Al-Abul Jamal, lalu kemudian Al-Hauzan, Al-Fakhir, Al-Auni, As-Sawamilah, Az-Zaid, As-Syurur, As-Sa'ad, Al-Salim, lalu kemudian Al-Abdul Mu'in, lalu kemudian mana ini? Al-Abdullah Al-Mubarak, lalu kemudian Al-Mutayyib, Al-Fahru'ur, lalu kemudian Al-Malbas, lalu kemudian Al-Abul Harik, lalu kemudian Al-Muhanna ya. Lalu kemudian Asy-Syahin, Az-Zaki, Ar-Rafi'i, Al-Budur, Al-Hiwari, Asy-Syajariyah, lalu kemudian At-Tamat, Ar-Rafat, Al-Qutsara, Al-Wahidah, lalu kemudian Al-Hamazat, As-Sulal, Al-Aramat, Al-Mu'arrar, lalu kemudian Al-Mu'ar'ar ya, Al-Mu'ar'ar, lalu kemudian Asy-Syarakimah dan sebagainya. Di Indonesia Wali Songo juga diriwayatkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Musawi dan Al-Jailani. Lanjut. Marga apa yang termasuk Ba'alwi yang telah nyata bukan sebagai keturunan Rasulullah SAW? Seluruh marga keluarga Ba'alwi keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Mereka adalah Asgab bin Syihab bin Sumaid, Al-Attas bin Yahya bin Jindan bin Faqih, Al-Qadri, Al-Idrus, Al-Baiti, Al-Maula Dawilah bin Tahir, Al-Hamid, Al-Hadi, Al-Mulaqilah, ya, Al-Bar, Al-Aidid. Ini Al-Aidid ya, berarti Al-Aidid itu termasuk Ba'alwi ya. Al-Ba'abud, Al-Ba'akil, Al-Habsi, Al-Haddad, Al-Haddar, Jamalul Lail ya. Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Muhdar, Al-Musawwa, Al-Mutahhar, Al-Satiri, Al-Syaikh Abu Bakar, Baraqabah bin Sahil ya. Lalu kemudian Mbak Faraj dan sebagainya. Ya, ini marga-marga Ba'alwi yang ada di Indonesia ya. Lalu kemudian lanjut, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu bermarga Azmatkan dan merupakan bagian dari keluarga habaib Ba'alwi. Apakah benar? Tidak benar. Ya, kata Kiai Haji Imaduddin, tidak benar. Tidak ada sumber primer yang menyatakan Wali Songo adalah bermarga Azmatkan. Nama Azmatkan muncul dalam kitab karya Salim bin Jindan tahun 1969 Masehi dan dalam cetakan kitab Syamsuz Zahirah tahun 1984 Masehi karya Ba'alwi. Lalu kemudian habaib datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi, abad ke-19. Sedangkan Wali Songo itu hidup dan menyebarkan Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Jadi tidak mungkin Wali Songo itu bagian dari marga Ba'alwi. Kemudian lanjut. Apa manuskrip Nusantara dengan tulisan Jawa yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Ubaidillah? Bagaimana? Manuskrip itu diduga kuat adalah manuskrip palsu. Manuskrip yang kemungkinan adalah manuskrip
negara Kartabumi yang diasosiasikan ditulis oleh Pangeran Wangsekerta Cirebon tahun 1698 Masehi, dan Purwaka Caruban Negara. Oh ya, ini dibaca Purwaka Caruban Negara ya, yang diasosiasikan ditulis tahun 1720 Masehi. Sangat kuat kemungkinan bahwa dua manuskrip itu dibuat setelah tahun 1913 Masehi karena seorang profesor asal Banten yang bernama Husein Jaya Diningrat pada tahun 1913 ya, membuat disertasi tentang sejarah Banten dengan judul Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Dalam penelitiannya itu, ia mengumpulkan berbagai manuskrip kuno, diantaranya Daftar Raja-Raja Banten, Sejarah Banten, Rantai-Rantai, ya, Abdul Qahar, Sejarah Para Wali Jawa, Sejarah Para Wali Sunda, dan Wawacan Sunan Gunung Jati. Tidak ada pada tahun 1913 Masehi. Itu dua manuskrip yang dimaksud. Lalu kemudian, mengenai manuskrip dengan judul Negara Kertabumi, para pakar telah meneliti dan terbukti manuskrip itu pada palsu. Bagaimana diberitakan majalah Tempo 22 Oktober 1988 Masehi. Oke, kita bab 2 ya. Dalil-dalil bahwa Habaib Balwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Habaib disebut bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Bukankah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi? Ya, jawabannya adalah mereka memang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi pengakuan mereka ditolak oleh kitab-kitab nasab kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah serta uji tes DNA. Bagaimana penjelasan pengakuan Habaib sebagai keturunan Nabi tertolak oleh kitab-kitab nasab? Oke, mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sedangkan kitab-kitab nasab tidak mencatat Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Anaknya Ahmad bin Isa sesuai dengan kitab nasab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Fakhrul Razi, wafat pada tahun 606 Hijriah, menyatakan bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada nama Ubaidillah. Kemudian apa maksud nasab Ba'alwi tertolak oleh kitab-kitab sejarah? Karena nama-nama nasab Balwi seperti Ubaid Alwi, lalu kemudian Ali Khalikosa, Muhammad Syahib, Muhammad Syahib Mirbat, ya, Faqih Muqaddam, tidak disebut dalam kitab-kitab sejarah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan nama-nama mereka itu tidak pernah ada yang menyebutkan sebelum pengakuan mereka di abad ke-9 Hijriah. Jangankan disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, disebut sebagai ulama atau wali saja tidak ada. Nama-nama leluhur Habaib itu nama-nama fiktif yang dikarang di abad ke-9 Hijriah. Lanjut, apa maksud Habaib mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW pada abad ke-9 Hijriah? Apa maksudnya? Ini dia. Mereka mengaku keturunan Nabi itu baru pada abad ke-9 Hijriah, yaitu ketika salah seorang Ba'alwi yang bernama Ali Asyakron, wafat 895 Hijriah, membuat kitab berjudul Al-Burqah Al-Musyiqah. Dalam kitab itu ia menyambungkan nasabnya kepada Nabi melalui Ahmad bin Isa yang wafat tahun 345 Hijriah. Ahmad bin Isa sendiri telah terbukti sahih sebagai keturunan Nabi. Ali Asyakron menyambungkan nasabnya itu melalui Ubaidillah yang katanya anak Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah. Jadi pengakuannya tertolak dan batal. Lanjut. Kata Hanif Al-Attas,
ada 140 kitab yang menyatakan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Bagaimana? Oke, ini menjawab Habib Hanif ya. Memang benar, banyak kitab yang menyatakan demikian, tetapi semua kitab itu ditulis abad ke-9 Hijriah. Dan semua kitab itu referensinya akan kembali kepada kitab karya Ali Asyakron. Al-Burqah Al-Musyiqah. Coba minta satu saja kitab Hanif Alatos, kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah. Maka Hanif tidak akan bisa menyebutkannya. Apakah ada dalil bahwa banyaknya kitab yang isbat nasab itu tidak bisa dijadikan hujah jika semuanya mengambil dari Al-Burqah Al-Musyiqah di abad ke-9 Hijriah? Jawabannya, saudara, para ulama nasab telah membuat kaidah bahwa banyaknya kitab tidak bisa dijadikan hujah jika semuanya bermuara kepada satu referensi. Khalil bin Ibrahim mengatakan, dan terjemahnya, banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujah jika diambil dari sumber yang satu. Ya, apa maksud nasab Habib terputus selama 550 tahun? Oke. Nasab Habib terputus selama 550 tahun karena orang yang diakui sebagai leluhur mereka yaitu Ahmad bin Isa wafat tahun 345 Hijriah. Dan mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru tahun 895 Hijriah. Jarak keduanya adalah 550 tahun. Dalam jarak itu banyak kitab nasab ditulis ulama setiap masa. Tapi satupun tidak ada kitab nasab yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lanjut. Kata Hanif Rumail Abbas telah menemukan manuskrip abad ke-5 dan ke-6 Hijriah yang menjadi dalil bagi nasab Ba'alwi. Bagaimana? Manuskrip itu palsu. Peneliti telah membahasnya secara khusus dalam buku penulis yang berjudul Manuskrip Palsu Ba'alwi versi Rumail Abbas. Silakan dirujuk buku tersebut. Oke, ini pernah di-upload ya. Kemudian, kitab-kitab nasab apa saja yang ditulis sebelum abad ke-9 Hijriah? Oke, kitab-kitab nasab yang ditulis sebelum abad ke-9 Hijriah adalah Tahzibul Ansab abad ke-5 Hijriah, kitab Al-Majdi abad ke-5 Hijriah, kitab Muntaqilah At-Tayyibah abad ke-5 Hijriah, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6, kitab Al-Fikri abad ke-7 Hijriah. Lalu kemudian kitab Asy-Syahili abad ke-8 Hijriah, kitab At-Sabat Al-Mushan ya abad ke-8 Hijriah, kitab Umdatul Talib abad ke-9 Hijriah. Semuanya tidak mencatat keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kitab nasab apakah yang pertama menyebut nama keluarga Ba'alwi? Kitab nasab pertama yang menyebut keluarga Ba'alwi adalah kitab Tuhfatut Talib karya Al-Samarkandi tahun 1996 Hijriah. Kemudian, apakah boleh kita berpatokan kepada kitab Tuhfatut Talib untuk nasab Ba'alwi? Tidak boleh, karena kitab ini ketika menyebut keluarga Ba'alwi dan ketika menyebut bahwa Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa bertentangan dengan kitab-kitab nasab abad ke-9, 8, 7, 6, 5 Hijriah yang semuanya tidak ada yang menyebut Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan sebenarnya tidak ada yang menyebut bahwa Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Lanjut, halaman 17. Kemudian, apa ada dalilnya kita tidak boleh menggunakan kitab nasab yang bertentangan isinya dengan kitab nasab sebelumnya? Ada para ahli nasab menyatakan bahwa kitab nasab bisa dijadikan dalil jika isinya tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Fakar nasab Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimah fi Ilmil Ansab menyatakan, kaidah nasab yang ke-42 adalah dan ketahuilah bahwa informasi jika bertentangan dengan logika dan referensi
dan bertentangan dengan ushul, maka ia informasi palsu, yakni maudhu. Informasi yang palsu dan maudhu tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Dalam kitab Dalil Insya'i wa Tahqiqi Salasili dan Al-Ansab. Saya ulang. Dalam kitab Dalil Insya'i wa Tahqiqi Salasili Al-Ansab, karya Dr. Imad Muhammad Al-Atiki dikatakan, marji referensi berbeda dengan masdar atau sumber, yaitu bahwa masdar lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakan. Adapun marji berbeda dengan masdar pada beberapa atau seluruh unsur sebelumnya, maka penulis marji membutuhkan masdar dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, masdar lebih layak dihitung apabila terjadi pertentangan dengan marji, kecuali jika marji tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui masdar atau bahan-bahan primer lainnya. Lanjut. Kata Hanif Alatos, nasab alwi itu sudah syuhrah wal istifadah atau populer. Kata Hanif, jika suatu nasab sudah syuhrah, maka nasab itu sudah sahih walau tidak ada dalam kitab nasab. Bagaimana? Oke, dijawab oleh K. Jamaluddin ya. Menyatakan Hanif Alatos itu ngawur. Pernyataan Hanif Alatos itu ngawur ya, Ia tidak mengerti ilmu nasab. Dalam kaidah ilmu nasab dinyatakan jika syuhrah itu bertentangan dengan kitab nasab, maka syuhrah itu batal. Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab menyatakan, maka ketika ditemukan kitab maka batalah popularitas yang berbeda dengan kitab tersebut. Kemudian lanjut. Kata Hanif Alatas, Imam Ibnu Hajar Asy-Syahwi, kemudian An-Nabhani menyebut silsilah Ba'alwi dalam kitab mereka. Apakah itu bisa disebut mengisbat? Ini tidak bisa disebut mengisbat karena mereka menyebutkannya bukan dalam kitab nasab. Sedangkan dalam kaidah ilmu nasab, nasab itu hanya bisa diisbat oleh kitab nasab. Syekh Khalil bin Ibrahim berkata, ilmu ini atau penetapan nasab tidak bisa dijadikan diambil kecuali dari sumber-sumber dan referensi-referensinya. Lanjut. Kata Hanif Alatas, Syekh Hashim Asy'ari menyebut seorang Ba'alwi dengan sebutan Sayyid. Berarti Syekh Hashim Asy'ari mengakui Ba'alwi sebagai seorang Sayyid, keturunan Rasul. Bagaimana? Hanif tidak mengerti ilmu nasab. Dalam kaidah ilmu nasab, sebutan Sayyid dan Syarif dalam sebuah kitab tidak bermakna apa-apa dalam penetapan nasab. Syekh Husain bin Haidar Al-Hashimi menyatakan, maka tidak dihitung adanya gelar Sayyid atau Syarif dalam muamalah resmi atau jual beli untuk bisa kita jadikan hujah dalam bernasab kepada Rasul keluarga Nabi SAW. Selagi tidak ada dalil yang mengisbat nasab dalam lembaran tersendiri, lembaran yang tujuannya mengisbat nasab. Kata Hanif Alatas, nasab Ba'alwi sudah ditandatangani oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i bahwa nasabnya sahih, bahkan oleh penguasa Yaman. Bagaimana? Dijawab, dalam kaidah ilmu nasab, tanda tangan pengesahan tidak bermakna apa-apa jika nasabnya terbukti palsu seperti nasab Ba'alwi. Kaidah Khalil bin Ibrahim menyatakan satu kaidah. Tidak ada nilainya banyaknya kedatangan jika nasab itu tidak sahih. Banyaknya tanda tangan. Tidak ada nilainya banyaknya tanda tangan jika nasab itu tidak sahih. Banyaknya tanda tangan tidak mensahihkan yang salah. Tanda tangan itu hujah bagi penanda tangan, bukan hujah bagi yang lainnya. Oke, lanjut. Kata Hanif Alatas, nasab Ba'alwi sudah diijma'. Siapa yang tidak percaya berarti ia melawan ijma'. Bagaimana?
itu ijma' palsu. Ali Asy'okron pada abad 9 mengaku nasabnya sudah diijma', padahal ia telah berdusta. Ijma' itu ada syaratnya, yaitu adanya kesepakatan ulama akan suatu masalah, diisbat kejadiannya itu terjadi. Sedangkan kejadian Ubaid disebut anak Ahmad itu di abad keempat Hijriah, dan di abad itu tidak ada satupun ulama nasab yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu ijma' dari mana? Ijma' itu juga disyariatkan, tidak adanya perbedaan pendapat. Sedangkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad ke-6 Hijriah sudah terang-benderang menyebut anak Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Ibnu Hazim dalam kitab Maratibul Ijma' mengatakan, para ulama berkata, ijma' setiap masa bisa dikatakan ijma' yang sahih jika tidak diketahui oleh perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ini adalah pendapat yang sahih. Oke. Sampai halaman berapa nih? Abdullah bin Ahmad bin Hambal bisa disebut pendusta. Oke. Pendusta ya. Lanjut. Mana dia? Ya. Dan telah dikutip dari Ibnu Hazim dalam kitabnya Al-Ahkam dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ucapan, aku mendengar ayahku berkata, apa yang diklaim seseorang tentang terjadinya ijma' adalah dusta. Siapa yang mengklaim ijma' adalah dusta, bisa jadi manusia telah berbeda pendapat, ia tidak tahu dan tidak sampai kepadanya, maka hendaklah ia berkata, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat manusia. Setelah banyak dalil yang menyatakan bahwa Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, apakah masih boleh kita berhusnuzon? Oke, ini husnuzon ya. Tidak boleh kita berhusnuzon terhadap suatu yang telah jelas salahnya. Kaidah mengatakan, la ibrata bizannil bayani, la ibrata bizannil bayani khotohu. Terjemahannya yaitu tidak dihitung adanya zon terhadap sesuatu yang telah jelas salahnya. Oke. Masuk dalam kategori apa? Orang-orang yang masih mengakui bahwa sebagai keturunan Nabi padahal mereka tidak mempunyai dalil. Masuk dalam kategori berdosa karena termasuk al-i'anah alal maksiyah, membantu orang itu bermaksiat, karena mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi tanpa adanya dalil adalah bermaksiat. Maka orang-orang yang masih mengakuinya termasuk membantu mereka dalam kemaksiatan itu. Lalu kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka surga haram baginya ya. Maka surga baginya haram. Lalu kemudian lanjut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah saling tolong-menolong kalian dalam dosa dan kezaliman. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, seyogianya bagi setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasab mulia Nabi Muhammad SAW dan mudhabitnya atau memeriksanya sehingga seseorang tidak menisbahkan diri kepada nasab Nabi Muhammad SAW kecuali dengan sebenarnya. Bahkan orang-orang yang menganggap remeh urusan pemalsuan nasab Nabi dikhawatirkan termasuk ke dalam menyakiti Nabi Muhammad SAW. Walladzina yu'dzuna Rasulallahi lahum azabun alim. Surat At-Taubah ayat 61. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Oke, penutupnya saudara sekalian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi umat Islam.
Buku ini hanya buku saku mengenai dalil-dalil yang terperinci dan mendetail. Silahkan baca buku penulis, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi, dan buku ulama Nusantara, menggugat nasab palsu. Juga kitab yang berbahasa Arab, yaitu kitab Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Lalu kemudian I'anah Al-Ahyar. Lalu kemudian Al-Ma'arib Ar-Rabbaniyah. Ya, itu tulisan dari Kiai Jamaluddin. Ini lebih tepatnya tanya jawab ya saudara sekalian. Kiai Jamaluddin menjawab pertanyaan-pertanyaan atau statement-statement yang memang sudah lumrah terjadi ya, sudah lumrah ditanyakan. Langsung dijawab secara singkat, mudah dipahami di dalam buku saku ini saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.